Baik, perkenalkan nama saya Fadariti Harun, NIM saya 18030303136, kelas C reguler pagi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas keempat pendidikan anti korupsi, yaitu di mana harus mencari cara-cara untuk korupsi. Sebelum kita masuk ke topik tersebut, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis. Canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindakan korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi Indonesia tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya mengaku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindakan pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Ada beberapa korupsi yang telah saya tahu menurut dengan pengetahuan saya. Dan sebelum saya masuk ke situ, saya sebelumnya akan menjelaskan cara-cara berkorupsi di sini. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya korupsi. Di sini faktor korupsi dibagi menjadi atas dua, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam dari setiap individu. Contoh dari faktor internal yaitu sifat tamak atau rakus manusia, yang kedua gaya hidup konsumtif, yang ketiga moral yang kurang kuat. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Contoh dari faktor eksternal yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Ada beberapa cara di Indonesia yang sering dipakai oleh pejabat-pejabat besar atau para tikus-tikus berasi, namun di sini saya akan memberikan cara-cara korupsi dengan pendapat saya sendiri. Ada beberapa cara korupsi yang telah saya dapat. Yang pertama, korupsi dengan cara komisi. Pejabat, menteri, gubernur, bupati, dirjen, kadis, direksi, dan lain-lain akan menerima setoran komisi yang jumlahnya tidak sesuai oleh kesepakatan awal. Mereka bisa saja meminta komisi sesuai dengan keinginan mereka, kadang meminta dengan kondisi tinggi, kadang juga meminta dengan komisi yang rendah. Dan yang kedua, korupsi dengan cara uang muka. Pejabat menerima uang muka 5-15% dari dana proyek yang akan dikerjakan, sehingga proyek tersebut belum dilakukan atau belum dikerjakan tetapi sudah terpotong dana uang muka oleh para pejabat. Dan yang ketiga, korupsi dengan cara bagi hasil. Cara ini bisa dilakukan pada saat akan terjadinya perebutan proyek atau tender, dan disitulah para pejabat akan bermain di belakang layar, dan di mana pada saat pengusaha tersebut telah dinyatakan menang tender, maka di situ para pejabat akan meminta berbagi hasil, seolah-olah pejabat tersebut yang membantu pengusaha tersebut. Yang keempat, korupsi dengan cara selisih margin. Cara ini akan dilakukan pejabat terhadap pengusaha. Dia akan ke sana kemari mencari info beberapa harga pokok si pengusaha, lalu dia akan memanggil pengusaha dan meminta selisih margin tersebut dan disetorkan kepada dia. Dan yang kelima, korupsi dengan cara saham kosong. Cara ini akan dilakukan oleh pejabat oleh perusahaan yang akan menangkan tender. Di situ pejabat tertentu nekat memberikan saham kosong terhadap perusahaan tertentu agar saham yang tersebut bisa diberikan kepada dia sekitar 5-60%, dan di sini hasilnya si tikus beras ini bisa merubah semua identitas, misalnya merubah nama dia dengan nama palsu yang telah ia pikirkan. Dan yang keenam, korupsi dengan cara proyek fiktif atau transaksi fiktif.
cara ini adalah cara nekat yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Dia sangat yakin bisa mengelabui sebuah instansi pengawasan dan hukum. Cara ini adalah ia akan memberikan data bahwa akan melaksanakan proyek, tetapi tidak ada proyek yang akan dikerjakan. Namun, jika ada BPKP atau BPK yang memeriksa, ia akan memberikan dokumen-dokumen dengan foto-foto dan proyek sebelumnya atau proyek lama dan plus uang suap terhadap yang memeriksa agar pemeriksaan percaya. Cara ini biasa dilakukan oleh bupati daerah-daerah yang sulit dijangkau. Dan yang ketujuh, korupsi dengan cara menjual SK dan surat perizinan. Di sini, pejabat ini mengandalkan tanda tangan yang dibilang penting karena mumpung masih berkuasa, maka akan dijual semua SK dan surat perizinan dengan jumlah harga yang tinggi. Yang ke-8, korupsi dengan cara menjual aset negara. Di sini pejabat ini akan menjual aset-aset negara seperti bangunan dan kendaraan atau apapun yang milik negara, lalu hasilnya dimasukkanlah ke dalam kantong atau membuat kwitansi ganda. Dan yang ke-9, korupsi dengan cara terima bersih, yaitu pejabat akan sok suci tetapi sudah ada perjanjian bahwa dari semua proyek, anggaran, izin-izin dan peluang lain yang ada Dan yang ke-10, korupsi dengan cara menjual perkara, yaitu kerjasama terhadap bidang hukum agar pasal-pasal tinggi dimainkan saja, dan adapun juga dimainkan agar perkara tersebut bisa aman. Dan yang ke-11, yaitu korupsi dengan cara tunjuk atau memberikan konsultan. Cara ini dilakukan saat akan berjalannya proyek karena setiap proyek harus memiliki konsultan. Maka mereka akan menunjukkan konsultan asing atau luar negeri, maka situlah honor konsultan dimainkan. Padahal lembaga keuangan asing yang berkedok sebagai donatur atau kreditor, padahal mereka itu perampok berdasi yang mau kuras kekayaan Indonesia dan menjerat Indonesia ke jurang kemiskinan dan kebodohan. 12. Korupsi dengan cara pemberian UPT atau sorotan, yaitu setiap pejabat di golongan bawah akan melakukan sorotan kepadanya, mau itu harian, mingguan, bulanan atau tahunan, dengan ancaman kalau tidak dikasih maka akan diberikan sanksi-sanksi seperti dimutasi. 13. Korupsi dengan cara honor menjadi pejabat di tempat lain, yaitu ada juga pejabat dijadikan komisaris atau pengawas di berbagai perusahaan BUMN atau BUMD, maka di situ pejabat tersebut akan menerima pendobelan gaji dari kantor utamanya dan gaji dari pengawasan, padahal dia tidak melakukan pengawasan. Istilah ini adalah makan gaji buta. Baik, korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan konennya. Korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekankan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Baik, sebagian penjelasan dari saya tentang cara korupsi dan sangat dimohon untuk tidak melakukan tindakan ini karena korupsi adalah tindakan yang dilarang oleh agama dan negara. Dan saya sangat berterima kasih karena telah menonton video dari saya. Jika masih ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimengerti dan dimaklumi. Terima kasih.